Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat dan nikmat iman. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kami akan membacakan mutiara ilmu dengan tema cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam berkehidupan tentu kita sering menemui permasalahan, baik permasalahan dalam keluarga, tetangga, rekan kerja, ataupun orang lain di sekitar kita, sehingga dibutuhkan pedoman atau tuntunan sebagai solusi dari permasalahan tersebut agar berbuah kemaslahatan. Sebagai seorang muslim, tidak boleh tidak, yang harus dijadikan pedoman adalah Al-Quran dan Sunnah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu bagaimanakah cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Sebab tidak semua orang mampu menjadi penafsir atau memahami Sunnah dengan baik kecuali mereka yang sehat akidahnya, terbebas dari hawa nafsu, menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik, dan menguasai ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsir hadis. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah menyampaikan secara lugas dan tegas berkaitan dengan hal ini, bahwa tak seorang pun mampu menyelesaikan segala persoalannya sendiri, baik lahir maupun batin, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh ulama yang ilmunya sudah mendalam. Dengan demikian, jika kita menghadapi suatu masalah yang tidak mampu diselesaikan sendiri, maka kembalikanlah permasalahan itu pada orang yang dipilih oleh Allah sebagai tempat kembali, yaitu ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 43. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menyebut ahlu zikir, yang dimaksud adalah ulama yang mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah dan agamanya, mengamalkan ilmu yang dimilikinya, selalu mencari keridhaan Allah, zuhud terhadap kehidupan dunia, selalu ingat kepadanya, berdakwah di jalan Allah dengan akal dan kearifan sehingga terbuka baginya ilmu-ilmu Allah yang sebelumnya masih belum banyak diketahui khalayak. Ahlu zikir ini ialah patut menyandang identitas al-ulama ar-rasikun. Di dalam tafsir Lataif Isyarat, Imam Al-Qushairi mengatakan bahwa ahlu zikir adalah ulama. Ulama itu beragam jenis. Ada ulama di bidang hukum syariat atau fuqaha yang bisa menjadi rujukan fatwa bagi kalangan awam. Jika seseorang merasa ada permasalahan di bidang perintah dan larangan agama,
atau seyogyanya ia merujuk kepada fuqaha. Dan jika seseorang merasa ada persoalan dalam ilmu suluk atau perjalanan spiritual, seyogyanya ia merujuk kepada ulama arifin atau ahli penyucian hati agar betul-betul segalanya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya juga pernah memaparkan sebuah keterangan terkait ahlu zikir tersebut dalam karya beliau Secerah Tinta. Beliau menyatakan bahwa ahlu zikir adalah para ulama yang dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ulama, manusia manapun yang mempunyai ketaatan dan rasa takut kepada Allah juga termasuk ahlu zikir. Beliau juga mengingatkan bahwa ahlu zikir bukan sekedar orang yang pintar, sebab orang pintar bukan berarti ia pasti ahlu zikir. Dengan begitu, jika kita ingin bertanya sesuatu, maka bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan dan juga memiliki ketaatan dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya yang pintar saja. Dalam kitab Kifayatul Atqiya ala Hidayatil Atqiya ila Tariqil Auliya juz 4 disebutkan beberapa penjelasan tentang ahlu zikir atau ulama yang takwa dan jernih dalam setiap tindakan. Dengan kata lain, tidak gaduh, tidak jorok, tidak kasar, dan tidak menghina orang, baik ketika sendirian atau di muka publik. Sebab orang seperti itu telah meninggalkan syahwat dan menghancurkan sifat-sifat tercela seperti mencari pangkat dan dunia lain, dan mengisinya dengan hal-hal yang menyelamatkan. Ulama yang mendapatkan haibah atau perasaan takut dari Allah yang mewajibkan dirinya menjadi diam atau anteng dan tenang, dan lebih banyak diam untuk hal-hal yang tidak perlu. Ulama yang sudah dibukakan asrarul mulkillah atau rahasia-rahasia kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjawab persoalan-persoalan dengan makna-makna yang mendalam dan menyentuh kalbu. Dia tidak berhajat pada pamrih dunia lagi, sehingga resepnya menenangkan dan menyelamatkan. Demikian sekelumit tentang penjelasan ahlu zikir atau ulama yang patut dijadikan rujukan sebagai tempat bertanya jika menemui masalah kehidupan. Pada prinsipnya, makna kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukan semata-mata langsung membuka kedua sumber hukum Islam tersebut, melainkan bisa melalui para ahlu zikir, yaitu ulama yang tiskah atau terpercaya. Dan semoga kita dimudahkan untuk meniru atau mencontohkan dan lalu bertanya dengan para ahlu zikir, dan kita dicatat sebagai hamba yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah melalui para ulama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.